Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto mengeluarkan air yang ada di dalam botol lewat jubahnya. Saat itu dia memberikan air itu kepada Eida sambil berkata, "Minumlah, aku rasa kau cukup kelelahan akibat dikejar para Shinju. Kita akan berdiam diri di sini terlebih dahulu. Aku harus mengumpulkan cakra terlebih dahulu, agar aku bisa menjagamu apabila mereka datang lagi." Eida yang melihat kebaikan Boruto dan tutur katanya, kembali harus tersipu malu dengan tindakan Boruto yang perhatian padanya, yang berbeda jauh dengan Kawaki. Saat itu Eida berkata, "Terima kasih Boruto. Aku tidak tahu perasaan apa yang ada saat ini di dalam hatiku, tapi entah mengapa aku ingin berkata sesuatu padamu. Aku rasa aku dapat membatalkan Zeno kapanpun kau mau Boruto." Mendengar itu Boruto tersenyum dan berkata, "Terima kasih Eida. Kata-kata barusan sangat menghiburku. Mungkin aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kali, aku tidak pernah menyalahkanmu atas semuanya. Hidup seperti ini memang yang kuinginkan sejak dulu, ya walaupun kenyataannya cukup berat untuk dihadapi." Mendengar itu Eida menjawab, "Aku tidak percaya kau masih dapat mengatakan hal semacam itu, benar-benar berbeda dari Kawaki yang selalu menganggapmu musuh. Aku juga selalu melihatmu Boruto. Dan mengenai Uchiha Sasuke, bagaimana kondisinya? Apa dia masih bisa diselamatkan?" Mendengar itu Boruto membalas, "Ya salah satunya itu yang membuat beban itu terasa berat sekarang. Saat ini tujuanku hanya menyelamatkannya, mungkin Kawaki mengincarku demi keamanan ayahku, dan aku juga begitu, yaitu membebaskan paman. Pada akhirnya tujuan kami sama." Eida yang mendengar itu membalas, "Apa kau benar-benar tidak membenciku Boruto? Akulah yang membuat semua ini menjadi buruk?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Walaupun Zeno berhasil dilepaskan, itu tidak merubah apapun, hubunganku dengan Kawaki masih sama. Dan terlebih lagi Gyubi itu sudah memecah dirinya dan menjadi ancaman utama dunia. Mengenai nasibku dengan desa, aku tidak terlalu memperdulikannya. Jadi aku sama sekali tidak membencimu Eida, dan aku ingin menyelamatkanmu dari para Shinju itu." Mendengar itu Eida berkata dalam hatinya, "Ini benar-benar gawat, aku tidak menduga akan menjadi seperti ini. Dia benar-benar menakjubkan, bahkan aku harus katakan, kalau saat ini aku tidak akan lama lagi jatuh hati padanya." Melihat Eida terdiam mendengar ucapan Boruto, dia berkata, "Ada apa Eida? Apa kau baik-baik saja? Jujur saja, saat ini aku masih khawatir meninggalkanmu sendiri di sini tanpa adikmu." Tidak lama Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba Sumeaka muncul dari batang pohon melalui tanda cakar dan hendak menyerang Eida dari titik butanya. Boruto yang melihat itu, langsung menarik lengan Eida dan merangkulnya untuk menghindari serangan itu. Eida yang melihat tindakan Boruto barusan berkata dengan gugup, "Maafkan aku Boruto, lagi-lagi aku merepotkanmu. Terima kasih kau telah menyelamatkanku." Tidak lama Eida berkata seperti itu, Boruto langsung berkata, "Berlindunglah di belakangku Eida, aku akan menyelesaikan ini dengan singkat." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengeluarkan Jutsu Shiden untuk menghancurkan Sumeaka itu. Setelah Boruto berhasil melumpuhkan Sumeaka itu, dia berkata kepada Eida, "Aku rasa kita harus pergi dari sini. Para Shinju itu sudah menemukan lokasi kita melalui Sumeaka tadi, dan juga untuk saat ini, aku rasa kau tidak perlu mengaktifkan Senriganmu, sebab Shinju itu dapat mengetahui keberadaan kita." Mendengar itu Eida membalas, "Saat ini kita sudah di desa, apa kau punya rencana lain saat ini?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Karena kita ketahuan sedang ada di dalam desa, maka kita harus pergi. Aku tidak mau Konoha menjadi medan perang." Tidak lama Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan kembali Jutsu Kuchiyose burung elang milik Sasuke. Eida yang melihat itu berkata, "Apa kita akan kembali pergi Boruto?" Mendengar itu Boruto menggapai tangan Eida untuk menaiki elangnya. Saat itu Boruto berkata, "Sedikit lagi cakraku terkumpul, dan aku akan menggunakan Jikukan Ninjutsu. Tapi untuk sekarang, lebih baik kita pergi dulu dari kejaran para Sumeaka tadi." Saat Eida dan Boruto terbang di atas langit dengan Kuchiyose elangnya, Boruto melihat wajah Eida pucat dan memerah, dan dia berkata, "Eida, kau baik-baik saja kan? Apa ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?" Mendengar itu Eida berkata dalam hatinya, "Aku tidak percaya akan menjadi lebih dekat dengannya. Aku juga tidak tahu
Dah kenapa aku tiba-tiba malu untuk melihat wajahnya? Sialan, mengapa ini bisa terjadi? Ini benar-benar memalukan, situasi menjadi canggung seperti ini. Saat Eida berkata seperti itu di dalam hatinya, Boruto berkata, "Kau tidak suka di dekatku ya? Maaf membuatmu harus tidak nyaman. Tapi hanya ini yang dapat kulakukan untuk sekarang." Mendengar itu Eida langsung membantah dan berkata, "Tidak, bukan begitu Boruto. Aku sama sekali tidak ada pemikiran seperti itu, tapi entah mengapa aku merasa malu saat ini untuk menatap wajahmu. Mungkin kedengaran aneh jika aku berkata seperti ini, tapi itulah yang kurasakan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu ya? Aku juga mengharapkan hal yang sama jika semua ini selesai. Aku ingin kita kembali seperti dulu lagi, tanpa ada gangguan." Mendengar itu Eida membalas, "Saat ini kau mau membawaku kemana Boruto? Apakah kau sudah memiliki tujuan?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Ya, aku sudah menemukannya. Aku rasa kita akan aman jika bersembunyi di sana, dan lagi aku rasa tidak lama cakraku akan pulih seutuhnya." Eida yang mendengar itu berkata, "Boruto, aku ingin bertanya satu hal padamu mengenai Kawaki. Apakah salah satu dari kalian harus mati setelah semua ini selesai? Sebab aku sering mendengar Kawaki berkata, jika dia selesai dengan semua tugasnya, dan memastikan Nanadaime aman, maka dia akan menghilang saat itu juga, yang pasti setelah dia melenyapkanmu juga." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi si bodoh itu berkata seperti itu ya? Sebenarnya jika aku mau jujur, apa yang dia lakukan saat ini itulah yang terbaik bagi Nanadaime. Mungkin kedengarannya aneh, tapi aku rasa Kawaki benar-benar merasa bertanggung jawab atas keselamatan ayahku. Bagiku selama dia tidak melakukan hal yang aneh di dalam desa, aku akan diam. Tapi berbeda jika sebaliknya terjadi, aku akan menghajarnya sampai babak belur." Tidak lama Boruto berkata seperti itu, dia memerintahkan Kuchiyose elangnya untuk turun yang menandakan mereka sudah sampai ke tempat tujuannya. Saat itu Eida berkata, "Tempat apa ini Boruto? Aku merasakan cakra yang luar biasa besar di dekat kita." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau cukup hebat juga ya Eida, dapat menyadari hal semacam itu. Aku rasa kau akan tahu sebentar lagi." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan Byakugannya untuk melihat sebuah gua raksasa. Saat itu Boruto berkata, "Aku menemukannya, ayo kita masuk Eida." Sesampainya Boruto masuk ke dalam gua tersebut, dia disambut oleh seseorang yang berkata, "Terlalu lama Boruto. Apa yang kau lakukan hingga sampai sekarang kau baru tiba?" Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku rasa aku terlalu banyak melakukan hal yang merepotkan, tapi syukurnya aku sudah sampai di sini." Mendengar itu suara misteri tersebut membalas, "Jadi sudah saatnya ya kau membangunkanku? Apakah situasi sudah tidak bisa kau kendalikan seorang diri? Kalau memang begitu sudah saatnya aku membantumu, Uzumaki Boruto."